Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen biaya pendidikan. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kita dapat memahami apa itu manajemen biaya pendidikan, mengetahui sumber dan jenis biaya pendidikan, serta memahami bagaimana cara mengelola biaya pendidikan dengan baik. Dalam dunia pendidikan, biaya merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Suatu lembaga pendidikan tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya pengelola biaya yang terancam. Manajemen biaya pendidikan adalah suatu proses mengatur, merencanakan, menggunakan, dan mengawasi dana pendidik agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Biaya pendidikan tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi mencakup seluruh kebutuhan yang mendukung kegiatan pendidikan. Contoh, seperti pembelajaran, tenaga pendidikan, menyediakan sarana prasarana, buku pembelajaran, kegiatan peserta didik, serta pemeliharaan fasilitas sekolah. Dalam manajemen biaya pendidikan terdapat beberapa sumber dana. Dana pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, maupun pihak lain, yaitu ikut mendukung pendidikan. Selain sumber biaya pendidikan juga memiliki beberapa jenis. Pertama adalah biaya langsung, yaitu biaya yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pembelajaran, seperti gaji guru, alat belajar, buku, dan fasilitas kelas. Kedua adalah biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak secara langsung digunakan dalam pembelajaran, tetapi tetap mendukung proses pendidikan, seperti biaya perawatan gedung dan fasilitas sekolah. Agar biaya dapat digunakan dengan baik, diperlukan perencanaan biaya dilakukan supaya sekolah mengetahui kebutuhan dana yang diperlukan dan menentukan prioritas menggunakan dana. Biasanya sekolah membantu anggaran seperti RPBS atau RKAS yang berisi rencana pemasukan dan pengeluaran. Dengan adanya perencanaan menggunakan dana dapat lebih terarah dan mengurangi kemungkinan terjadinya pemborosan. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan pengawasan. Dana yang sudah direncanakan harus digunakan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana digunakan secara benar, transparan, dan bertanggung jawab. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah penggunaan dana sudah memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Manajemen biaya pendidikan memiliki tujuan agar dana dapat digunakan secara efektif, efisien, dan transparan dan akuntabel. Manfaat yaitu membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, memenuhi kebutuhan sekolah, serta menciptakan pengelolaan keuangan pendidikan yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen biaya pendidikan adalah proses penting dalam mengatur keuangan pendidikan, mulai dari perencanaan, menggunakan pengawasan, sampai evaluasi. Dengan mengelola biaya yang baik, lembaga pendidikan dapat berjalan lebih maksimal dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Jadi kalau pendidikan itu kita harus bisa mengefisienkan waktu, terus harus bisa memanage, harus transparan lah tentang biaya, transparan sampai evaluasi kayak gitu, efisien, transparan dan akuntabel. Transparan jadi terbuka lah, harus terbuka kepada orang tua siswa atau guru-guru yang lain, atau siswa juga sebisa mungkin ya harus tahu manfaatnya bagi sekolah. Peserta manajemen biaya pendidikan memiliki tujuan agar dana dapat digunakan secara efektif. Secara efektif berkala, jadi harus ini misalkan pembangunan nih,
dicatat pembangunannya kayak gitu.